Halo, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan, suasana dan tempat yang insya Allah diberkahi seperti sekarang ini. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang-benderang sampai sekarang ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Farhan dari Angkatan 2 Radar Faret Insan Cendekia Pekalongan. Mungkin udah pada kenal. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau di sini ada tulisan ini watermark karena saya pakai aplikasi yang berbayar tapi nggak dibayar, jadi trial aja. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan perkenalkan Ustadz yang akan mengisi kajian sore kali ini, yaitu Ustadz kita tercinta yang mungkin udah pada kangen, Ustadz Mansur Nasri. Sepertinya udah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat di rumah. Dan sebelum dimulai mungkin saya akan bacakan lagi sekilas tata tertib yang harus ditaati dalam mengikuti kajian kali ini. Yang pertama yaitu diskusi ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama pembukaan oleh moderator, kemudian pemaparan materi dari pemateri, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Lalu selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan untuk mengirim pesan agar jalannya diskusi atau kajian ini lebih kondusif. Kemudian peserta dilarang membuat kegaduhan yang tidak sesuai dengan tema diskusi. Kemudian saat sesi tanya jawab, moderator atau saya akan membuka sesi tanya jawab tersebut, dan bagi yang mau nanya bisa bilang dulu di kolom yang telah disediakan, saya mau bertanya gitu, terus nanti akan dipersilahkan jika pertanyaannya live atau menggunakan ya pakai mikrofon dan video, boleh banget. Tapi kalau ada yang misal malu-malu bertanya lewat live, bisa diketik dan nanti akan dibacakan oleh saya atau moderator. Dan mohon maaf, setiap peserta hanya dibolehkan bertanya 1 kali. Kemudian hasil diskusi akan dibuat notulensinya dan akan dikirim ke grup yang telah teman-teman join. Jadi sebelum dikirim, jangan keluar dari grup dulu. Kemudian peserta dilarang keras untuk mengirim gambar atau informasi hoax dalam kajian kali ini. Mungkin sekian rangkaian peraturan dalam kajian kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dilaksanakan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 dan Ustadz Mansur sudah bergabung dalam kajian kali ini dan sudah bersama kita, maka alangkah lebih baiknya kita segera dengarkan kajian yang disampaikan Ustadz Mansur mengenai amalan sukses dunia dan akhirat. Baik, kepada Ustadz Mansur, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan puasa yang penuh barokah ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, ya,
panjenengan bisa lihat saya tidak bisa. Hanya tadi lihat Ananda Farhan pun sangat bahagia sekali ya. Bisa mewakili wajah-wajah kalian, kira-kira ketemu ustadznya rasanya senang. Begitu juga ustadznya sangat bahagia sekali pada sore hari ini bisa bersatu majelis, menyapa dan bisa berbagi ilmu serta tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah Ustadz dan keluarga besar yang ada di Manzan Cilegia juga terutama yang ada di sini semuanya sehat walafiat. Sebelumnya informasi saja bahwa alhamdulillah kita yang masih di Manisan Cendekia ini bertahan ada sekitar masih 7 keluarga, ya, masih 7 keluarga. Selainnya pada pulang termasuk santri-santri yang mukim di sini semuanya pulang dan mereka cukup antusias dan cukup bahagia sekali kelihatannya dan sangat menikmati. Selamatlah untuk semuanya ya. Biar merasakan jadi alumni gitu. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi untuk membahas materi kita ya, baik lintas angkatan ini terutama dari generasi awal ya, yaitu generasi yang penuh kenangan, yaitu generasi Elysium Stars ya. Angkatan pertama, apa kabar Elysium Stars? Elsa sehat semuanya ya. Nah, dan kemudian Pradera Alvarez, ya, semoga semuanya pada sukses ya, dan berkah semuanya di sana dan sehat walafiat. Kemudian La Zenza Guardi yang baru saja lulus tanpa ujian dan dikenal dengan angkatan Corona, ya, keangkatan istimewa. Ya, insya Allah walaupun belum sepenuhnya lulus, artinya belum diwisuda, tapi insya Allah mereka akan jadi luar biasa. Nah, walaupun nggak harus ikut ujian nasional, tetapi insya Allah kualitasnya juga tidak kalah dengan sebelumnya. Dan saya percaya itu, insya Allah. Ya, dan hanya sekedar info, insya Allah para guru-guru dan juga beberapa ustadz di sini mempersiapkan sudah pasang ancang-ancang untuk wisuda kalian. Nah, walaupun keadaan belum menentu, tapi beberapa ustadz di sini sudah merancang, sudah menyiapkan. Semoga pada tanggal 13 pandemi sudah berakhir, corona sudah hilang, dan kalian bisa diwisuda pada tanggal itu tepat. Nah, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya penuh hikmah dan kenangan yang akan jadi sejarah bagi anak-anak Anda dari La Zenza Guardi. Kemudian, jadi jangan khawatir ya, insya Allah sudah, semoga, Allahumma amin. Kemudian dari adik kelas kalian, Estrella de Corto. Apa kabar Estrella? Betah sekali di rumah ini. Dan juga Lucrecia Huguin, nah, itu juga yang baru angkatan kelima dan paling semangat untuk pulang. Nah, paling semangat untuk pulang dan sangat menikmati kayaknya. Kalau angkatan yang Estrella kayaknya pengen balik nih. Tapi kalau yang kondisi angkatan kelima, ya kayaknya masih menikmati. Intinya adalah alhamdulillah semoga kalian semuanya sehat walafiat, ya, kemudian baik-baik saja di rumah, jaga kesehatan serta jaga kondusivitas ini lingkungan. Semoga wabah ini agar bisa segera beralih dan pulang ke tempatnya, yaitu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah di mana saja berada di rumah masing-masing. Tema pembahasan sore pada kali ini adalah amalan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ya.
tentu dari diri setiap kita pengen sukses, ya. Pengen sukses baik di dunia dan akhirat. Ya. Nanti besok itu ada orang yang sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Ada yang sukses di akhirat, di dunia kurang sukses. Dalam artian di dunianya itu hidupnya itu ya banyak masalah, banyak cobaan, mungkin tidak kaya, berat dalam menjalani hidup, tetapi alhamdulillah di akhirat sukses. Nah, ini masih mending, ya, masih mending, bagus. Intinya di akhirat sukses. Pokoknya sengsara di akhirat, tapi bahagia sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Kalau yang pertama tadi itu di dunia sukses, bahagia, dan di akhirat juga bahagia, sukses, sama-sama sukses. Nah, ini yang kedua adalah di dunianya itu tidak sukses, dalam artian itu berat menjalani, tetapi di akhirat itu sukses. Ya. Dan yang ketiga yang jangan sampai ini, di dunia itu, yang di dunia, yang ketiga adalah di dunia itu sukses, di akhirat tidak sukses. Jadi yang pertama tadi adalah di dunia sukses, di akhirat sukses. Kemudian yang kedua, di dunia itu tidak sukses, berat menjalani, di akhirat sukses. Yang ketiga, di dunianya itu sukses, di akhiratnya tidak sukses. Dan yang keempat paling rendah yaitu di dunia tidak sukses, di akhirat tidak sukses. Ya, ini jangan sampai. Hari ini tadi ada kawan, bukan kawannya, pernah kenal Ustadz, mendapat banyak cobaan dalam kehidupannya, curhat, dan dia mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Hari ini tadi ada yang curhat jam habis duhur belum lama. Ya. Ustadz, saya banyak masalah. Seorang perempuan, seorang perempuan, dia dulu pernah ngaji dulu sama Ustadz, orang Pekalongan. Sekarang di Jakarta orangnya. Dia diperkosa dan banyak sekarang hidupnya itu penuh masalah, ya. Kerja juga pokoknya rekoso hidupnya. Ya, habis berusaha. Ini sekarang katanya Ustadz, saya rasanya pengen bunuh diri saja. Nah, itu. Ustadz pun terangkan. Sampean sudah rekoso hidup di dunia, bahasanya sudah rekoso, maka jangan buat rekoso lagi hidup di akhirat. Ya, jangan buat lebih parah lagi di akhirat. Ini masih rekoso di dunia itu sementara. Kalau sudah di akhirat rekoso selamanya, wah, sudah nggak ada bisa diandalkan. Nah, ini kehidupan tadi itu bentuk gambaran-gambaran dalam kehidupan manusia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat itu tadi macam-macamnya begitu. Makanya alhamdulillah tadi Ustadz menyadarkan, ya, si anak tadi itu, si seorang gadis umurnya baru 20 tahun, cantik orangnya, sudah face to face, sudah pakai video call sama Ustadz. Ayu mana Pak bunuh diri gitu kan, masih banyak dan masih banyak kesempatan. Nah, dia mau berubah, alhamdulillah, dan insya Allah juga Ustadz siap membimbing, dan dia pun sangat juga, dan ada Ustadz tumbuhkan lagi semangat hidupnya, bahwa lihat ke depan dan kemudian masih banyak kesempatan. Allah itu Maha Pengampun, dan kita saatnya merubah kehidupan yang tadinya tidak sukses agar sukses. Yang tadinya penuh kesialan agar penuh kebahagiaan. Nah, belum ada kata terlambat, saya katakan. Dan alhamdulillah ada secercah cahaya, dan insya Allah tidak jadi bunuh diri. Alhamdulillah. Nah, ini bentuk daripada itulah macam-macam kehidupannya. Dan panjenengan, terutama yang angkatan pertama dan kedua, sudah merasakan sedikit daripada kehidupan di luar setelah di IC. Kalau Anda waktu di IC santai montai, ya. Kemudian ya tidak begitu merasakan kehidupan kerasnya di luar yang penuh tantangan. Kalau mahasiswa itu sudah ada tantangan, ya. Sudah ada ya makan seadanya, itu kan, hidup di mana-mana, ya kan. Semua keterbatasan, dan tentunya beraneka ragam macam orang dihadapinya,
dan lain sebagainya. Itu bagian daripada tantangan. Itu yang akan menjadikan nanti ditempa panjenengan akan ditempa menjadi orang yang sukses atau yang tidak sukses. Nah, tergantung bagaimana cara menyikapi, bagaimana Anda semuanya menghadapinya. Nah, itu. Jadi yang belum keluar nanti bersiap-siap. Nah, untuk itu agar tentunya dari diri kita mengharapkan agar hidup kita menjadi hamba yang sukses di dunia dan di akhirat. Bahagia hidupnya di dunia dan bahagia di akhirat. Mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Nah, pokoknya kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu. Nah, sekarang kita, anak-anakku sekalian, kita definisikan dulu. Apa sih arti sukses yang sebenarnya dalam kacamata Al-Quran hadis, dalam kacamata Quran terutama, atau dalam kacamata syariah. Sukses itu apa? Ya. Dan kira-kira ada enggak dilalah ataupun isyarat daripada syariat, daripada agama, daripada aturan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut. Nah, dalam hal ini ada suatu ayat dan juga suatu yang merupakan suatu doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu ia baca untuk kebahagiaan beliau, ya, untuk kebahagiaan umatnya. Nah, ada dalam Al-Quran. Dan Anda selalu membacanya. Dan selalu berdoa untuknya. Karena itu doa yang luar biasa. Yang dikenal dengan doa sabu jagat. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, datangkanlah, berikanlah kepada kami apa? Atina fid dunya, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ini doa ini selalu dibaca Nabi. Dalam sebuah riwayat, dalam hadis Bukhari dikatakan, ya, kana aktsaru du'a an-nabi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ini bahwa ini hadisnya muttafaqun alaih dari Bukhari wa Muslim. Ya, hadisnya sangat sahih sekali. Ya, bahwa doa yang paling banyak Nabi ungkapkan yaitu doa tadi itu. Setiap waktu. Makanya bila Ustadz juga berdoa pasti diakhiri, biasanya rata-rata doa kan sudah doa macam-macam, bahasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan doa. Kenapa? Karena doa ini berisi tentang seluruh kebaikan, seluruh doa-doa orang mukmin, seluruh doa-doa alam semesta, semuanya terkumpul oleh doa ini, diminta dalam doa ini. Nah, gitu ya. Dan dalam hal ini doa, dalam hal ini juga dalam hadis tersebut, dalam kitab Fathul Bari, ya, dikomentari, ya, sarahnya Sahih Bukhari, Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, ya, memberikan komentar bahwa lam yada' nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hada doa. Bahwa tiada nabi dan orang hamba-hamba orang yang soleh yang meninggalkan ketika berdoa kecuali menggunakan doa ini. Nah, jadi doa ini itu digunakan oleh para nabi dan orang-orang soleh semua itu memakai doa ini. Kenapa? Karena berisi kebaikan. Nah, ini kebaikannya, inti daripada doa ini adalah doa berupa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah ada kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat ada kebaikan. Ya. Jadi ada 3 unsur penting dalam doa ini. Pertama, yaitu meminta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Serta yang ketiga adalah dibebaskannya dari api neraka. Ini bentuk sukses. Baik dari orang di dunia sampai di akhirat itu. Orang dikatakan sukses itu kalau di dunia itu penuh kebaikan,
ya. Di akhirat pun penuh kebaikan dan selamat, nggak masuk neraka. Nah, itu dikatakan hidupnya sukses. Ya. Kalau tidak sukses. Jadi kategori sukses itu bisa dikatakan orang sukses itu ketika di dunia, selama hidup di dunia itu penuh kebaikan, penuh hasanah. Kemudian di akhirat juga hasanah, baik. Ya. Bebas dari api neraka. Makanya disingkat sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi di dunia, catatan paling orang pengen sukses di dunia itu harus, kalau intinya orang sukses di dunia itu adalah orang yang penuh kebaikan hidupnya di dunia. Kebaikan macam apa? Semuanya kebaikan. Yang menjadi urusannya manusia ketika di dunia itu adalah kebaikan. Nah, baik semuanya. Contoh yaitu jika belajar, alhamdulillah bisa belajar dengan baik. Ya, nggak ada gangguan macam-macam. Nanti ketika bekerja ataupun dapat rezeki alhamdulillah rezekinya pun rezeki yang baik. Berkeluarga, dapat suami ataupun istri yang baik. Ya. Punya tetangganya pun baik-baik alhamdulillah. Ya. Punya siapa? Punya bos, punya atasan ataupun punya karyawan pun, alhamdulillah karyawannya pun baik-baik. Ya. Hidupnya tenang, penuh kebahagiaan, ya. Semua itu kebaikan seluruhnya itu ada pada dirinya. Seolah-olah itu dijauhkan dari pada hal-hal yang ini yang memadharati bagi dirinya. Itu ketika di dunia. Ya. Nah, pirantinya apa saja? Pirantinya apa saja? Orang itu hidup di dunia itu, ya, ketika hidup di dunia itu ada beberapa hal yang harus ia berakumulasi, bermuamal kepada dirinya. Satu, ada dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hablum minallahnya harus bagus. Ya. Makanya enggak mungkin orang bisa hidup bahagia kalau hablum minallahnya itu enggak baik. Contoh salatnya masih sering-sering ninggal, ya kan? Masih bolong-bolong puasa, ya tidak puasa malah makan, ya, atau melakukan maksiat-maksiat yang sudah menjadi karakter. Nah, Ustadz, saya pernah melihat itu orang maksiat terus, tapi kok hidupnya kelihatannya bagaimana? Kelihatannya, ya, tapi batinnya tidak. Atau yang kelihatannya baik, tetapi pasti ada masalah. Kenapa? Karena belum kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak bagus. Maka harus baik dulu, hubungan dengan Allah harus baik. Itu pun baik di dunia. Pengen syaratnya biar enak hidupnya susah seperti itu, ada syarat-syaratnya. Jadi belum Allah harus beres dulu. Yang kedua hablum minannasnya harus beres. Ya. Hablum minannasnya itu hubungan dengan antara manusia. Itu harus beres. Manusia macam-macam jenisnya dan tingkatannya. Ada orang tua, ya, harus beres hubungan dengan orang tua kalau ingin sukses. Makanya nggak ada kamu seumpama ke orang nyakiti orang tua, hidupnya beres sukses, nggak ada. Ya, nggak akan barokah hidupnya, akan dicabut ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu atas orang tua, maka orang tua harus jangan menyakiti. Dan Anda sudah belajar di Quran hadis. Hubungan dengan manusia, tingkatannya. Manusia ada jenis orang tua. Harus hubungannya dengan harus beres. Ya. Ada guru. Ya. Guru itu penunjuk untuk jalan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka harus dihormati, bahkan diminta ridhonya. Ya, maka bagian daripada itu dalam taklim dikatakan ya begitu, bahwa ridho guru itu adalah segalanya. Saya sudah bilang di tadi apa di kata-kata minta kata-kata material, saya sudah kirimkan kepada panjenengan di ICP. Ridho guru itu adalah kunci kesuksesan seorang murid. Apabila pengen murid itu sukses secara gemilang, maka raihlah ridho guru sebanyak-banyaknya. Nah, maka insya Allah akan barokah ilmunya, barokah hidupnya, barokah amalnya, dan barokah segalanya. Itu berguru, ada guru. Ya. Ada tetangga, maka harus baik hubungan dengan tetangga. Ya, tidak boleh menyakiti. Karena apabila sampai menyakiti tetangga, ya, itu akan jadi batu ganjalan turunnya ridho Allah kepada panjenengan. Maka itu akan jadi batu sandungan kesuksesan panjenengan ketika di dunia. Ya, itu untuk hidup di dunia begitu. Ya, kemudian juga bermuamalah dengan orang-orang, partner siapapun, tetangga, kemudian partner orang-orang di kantor, relasi Anda kawan dan sebagainya, itu pun ada kodenya. Intinya adalah dalam bermuamalah, jangan sampai menyakiti, jangan sampai menzalimi, menipu, tidak jujur, ya, dan lain sebagainya. Yang merugikan, sifatnya merugikan. Nah, itu hindari itu merugikan. Apabila sampai merugikan seorang kawan, tetangga ataupun apapun, maka keberkahan hidup panjenengan akan ditarik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah kesialan. Yang ada hanyalah ujian. Yang ada hanyalah yaitu kemelaratan dan lain sebagainya. So, gambarannya seperti apa Pak Ustaz? Gambarannya itu, ya, studi nanti tidak sukses, studi nggak selesai, ya. Nanti ketika selesai pun, nah, cari kerjaan nanti sulit ataupun nggak tepat, ya. Kelihatannya hasilnya banyak, tetapi kok nggak ada saving, nggak ada barokahnya. Kelihatannya lancar pekerjaannya, tetapi nggak ada hasilnya. Nah, gitu. Berkeluarga, istrinya dapat istrinya cerewetnya minta ampun, ya, 10 orang jadi 1. Punya anak, sulit diatur dan lain sebagainya. Malah melawan orang tua. Itu gambaran-gambar. Bekerja, punya penghasilan pun begitu, entah buka toko kebakaran, ya kan, ditipu orang, bisnis sama orang, ditipu orang, dan macam-macam. Itu tidak sukses. Ya, gitu. Nah, jadi ini gambaran-gambaran tidak sukses tadi itu karena akibat diri kita. Nah, ya, jadi waman asa'a fa'alaiha, kan sudah sering dengar Ustadz ketika waktu di asrama dulu. Yaitu mana amila salihan falinasih, pada saya berbuat baik kepada dirinya maka dia akan mendapatkan kepada dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk maka akan menimpa kepada dirinya. Nah, gitu. Jadi harus baik kepada semuanya tadi itu. Ya, baik kepada Allah dengan beribadah dengan baik, ya, dan harus baik kepada manusia, harus kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya kuncinya adalah kebaikan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik kepada manusia, kepada alam semesta. Insya Allah sampai akan mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia akhirat ada kebaikan dan kesuksesannya itu masuk surganya, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itulah bentuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Nah, itu semuanya ada kuncinya. Kuncinya Allah memberikan beberapa kunci. Ya, intinya ada itu. Jadi ingin sukses itu intinya harus baik. Ya, harus baik. Nah, untuk mengetahui baik itu adalah salah satunya dengan jalan apa kuncinya adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Maka kenapa kita disuruh cari ilmu agar kita jadi orang baik,
agar kita jadi orang yang mengerti, agar kita jadi memberikan kemaslahatan kepada sesama, kemaslahatan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara, untuk dunia ini. Nah, gitu. Itu untuk diberikan ilmu. Maka orang yang berilmu itu berpotensi sekali untuk sukses. Ya, asalkan mengikuti syarat rukunnya ilmu, kemudian contoh mengamalkannya, tidak melanggar aturan syariat dan sebagainya, insya Allah itu akan berdaya sambung. Makanya ayat Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, dan orang yang punya ilmu beberapa derajat. Kenapa dengan ilmu tadi itu? Sekarang pertanyaannya apa Ustaz? Apakah orang yang setiap berilmu itu pasti sukses dunia dan akhirat? Belum tentu. Ya. Kalau ilmunya digunakan untuk kebaikan dunia. Nah, kebaikan dunia itu sudah masuk dirinya sendiri, kebaikan orang lain, untuk bangsa dan negara, insya Allah itu akan. Tapi kalau ilmunya digunakan kebalikannya untuk menguntungkan diri sendiri atau melanggar nilai-nilai tatanan syariat, maka yang dikasihkan adalah kebalikannya. Maka para koruptor itu kan orang-orang berilmu, orang-orang hebat. Sekarang nasibnya di penjara, hidupnya juga nggak tenang, dan lain sebagainya. Itu karena menggunakan ilmunya. Ilmu itu kunci. Ilmu itu adalah tadi itu kunci. Nah, ayat tadi itu adalah makanya disandingkan dengan amanu. Ya, orang beriman dan yang didatangkan ilmu, yang orang yang berilmu. Beriman dan ilmu itu satu paket. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan iman agar jadi sukses. Agar sukses di dunia. Itu harus dibarengi itu. Ilmu tidak dibarengi dengan imanan, maka akan lepas dari tatanan. Bisa digunakan, malah membuat kemandaratan. Ilmu itu membangun, pengetahuan itu membangun. Nah, orang yang mau belajar itu sangat berpotensi besar untuk sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena telah memegang ilmunya. Karena telah memegang kuncinya. Maka belajar. Ilmu apapun. Ya, baik dunia, kuliah dimanapun. Ilmu kedokteran, ilmu perikanan, ilmu kelautan, dan lain sebagainya. Seperti yang Anda semuanya itu semua ilmu itu adalah kunci. Itu bagian kunci. Tapi bukan ilmu itu sendiri yang akan membuat panjenengan. Itu salah satu sebab saja. Lebih dari itu nanti digunakan ilmu tadi itu untuk kebaikan. Karena orang yang berilmu tapi tidak baik, nggak akan sukses juga. Nah, ini kunci. Ya, ilmu adalah sarana untuk menjadikan panjenengan itu sukses dunia akhirat. Nah, maka di sini Ustadz mengimbau dan menasihati kepada anak-anakku sekalian agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Itu Anda sangat berpotensi sekali untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Apabila tadi itu sampai dengan menjaga hubungan dengan Allah, ya, menjaga ibadahnya, menjaga hak Allah atas kalian, yaitu hak Allah adalah untuk disembah, untuk kita taati. Nah, maka banyak, ya, kadang ada beberapa amalan-amalan dan termasuk amalan-amalan yang mendukung, ya, yang mendukung kebaikan-kebaikan tersebut agar bisa sukses. Ada beberapa hal yang membantu Anda untuk bisa sukses di dunia. Di samping Anda mendapatkan kebaikan dengan ilmu tadi itu, ya, hubungan baik dengan orang dan lain sebagainya. Ada beberapa yang mendukung. Makanya syariat-syariat Allah itu selalu mendukung. Contoh satu, ya, bersedekah. Bersedekah itu kunci memperlancar rezeki. Itu kan bagian daripada ini. Kenapa? Itu perintah Allah. Anda lakukan itu.
apalagi bisa sedekah setiap hari. Oh, luar biasa, itu panjenengan bisa semakin sukses. Ya. Juga banyak-banyak istighfar, itu juga salah satu amalan untuk sukses itu di akhirat dan di dunia itu banyak-banyak istighfar. Kenapa? Dengan istighfar itu panjenengan untuk menetralisir kejiwaan panjenengan, sehingga sampai itu benar-benar sebagai hamba Allah yang mengabdi, bersih hatinya, bersih dari dosa. Kalau orang bersih, insya Allah ini akan mudah mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ya, kemudian sholat dalam segi hal ibadahnya, sholat berjamaah, ya, itu juga sampai akan selalu mendapatkan bimbingan dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, akan dituntun kepada jalannya. Sholat tahajud, lain kunci lagi. Bagian daripada rahasia amalan yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah sholat tahajud. Apabila sampean selalu sholat tahajud, apalagi bisa istiqomah, itu membantu Anda untuk kesuksesan. Rahasia dan bagian daripada rahasia sholat tahajud itu orang akan hidupnya terang benderang. Di balik orang semuanya pada tidur, Anda bangun dan Anda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lakukan itu, wah istimewa sekali. Orang-orang rahasianya para wali-wali Allah, para kekasih Allah, itu di sini, ya. Itu di sholat malam. Lebih-lebih ini bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan sampai banyak-banyak berdoa, dan ini sholat tahajud sebelum sahur, ya. Saat lagi mana kita sudah sholat tarawih, sudah sholat witir. Nah, sholat witir, kemudian sampai tidur, istirahat, nanti sholat tahajud bisa, sholat lagi nanti diakhiri dengan witir. Nah, diakhiri dengan witir bisa. Gitu ya. Kemudian juga senantiasa menjaga wudhu, ya, itu mensucikan diri Anda. Bagian daripada mensucikan diri Anda juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan spiritual panjenengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan menjaga wudhu. Dan juga yang terakhir adalah sholat duha, khusus untuk rezeki, kebaikan rezeki, itu sampai sholat duha. Ya, sholat duha dilanggengkan, itu luar biasa sekali itu. Itu bisa untuk menambah kesuksesan panjenengan hidup di dunia, ya, hidup di dunia. Dalam masalah rezeki, al-fulus, laisa al-fulus manfus, al-fulus muhim, al-fulus laisa al-fulus mampus. Gak ada fulus mampus kita, kata orang-orang. Nah, itulah kira-kira kalau sampean pengen sukses di dunia, jaga amal-amal tersebut, ya. Jadi satu kuncinya bagaimana? Sampean harus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pengen sukses di dunia dan di akhirat, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus baik. Jaga hak Gusti Allah, jaga ibadah-ibadah Anda untuk mengabdi, taat. Bukan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunah dilakukan. Ya, kalau wajib itu hak wajib. Tapi kalau Anda dikasih contoh, bagaimana kalau hak wajib itu, kalau sampean harusnya misalkan gaji, ya, sampean gaji kerja di sebuah perusahaan, jadinya misalkan 5 juta. Nah, itu yang hak. Kemudian dikasih lagi, ditambah, dikasih bonus, senang nggak? Senang. Begitu pun. Nah, gitu. Ya, kalau sunah-sunah dikerjakan, bagus. Nah, sunah-sunah menjaga, ya, banyak-banyak berzikir, itu, ya, selalu intinya hubungan dengan Allah baik, bagus. Yang kedua, hubungan dengan manusia harus bagus. Siapapun, sama siapapun, dimanapun, level apapun. Hatta sampai pembantu kita uang kan nggak pernah, nanti kalau sampean kaya, nggak boleh mentang-mentang kaya, mentang-mentang pembantu tidak berpendidikan, ya, sampean hina, caci maki seenaknya ataupun apa, tidak boleh itu. Itu kan menghilangkan keberkahan. Atau dengan maaf, orang yang berbeda pandangan dengan Anda, orang punya hak, nggak boleh kita mencaci maki karena nggak suka.
bahkan bikin-bikin hoax dan lain sebagainya. Itu semua mengulangi keberkahan-keberkahan. Nah, makanya jauhi semuanya itu. Ya. Nah, maka dari itu yang baik-baik. Kemudian setelah itu, nah tadi gali kuncinya, yaitu apa? Cari ilmu sebanyak-banyak. Dan kalau sudah punya semuanya ilmunya tadi itu, nanti sampean bagi dengan yang lainnya ataupun sampean amalkan. Ya, gunakan ilmu tadi itu untuk khidmah kepada masyarakat, untuk khidmah kepada agama, untuk khidmah kepada nusa dan bangsa, untuk khidmah kepada semuanya, untuk khidmah kepada dunia, agar dunia ini makmur, agar dunia ini selalu dalam kebaikan. Nah itu kuncinya kira-kira itu agar panjenengan bisa sukses dunia dan akhirat. Nah, demikian. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Ananda Pak.